Shalom Alehim, Bisem Yesua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MPS. Ya, kali ini judulnya begini. Tidak ada yang mau lakukan doa Bapa kami. Selama ini kita nggak pernah sadar ya, bahwa tidak ada yang mau lakukan doa Bapa kami. Murid-murid tidak ada yang mau lakukan doa Bapa kami. Rasul-rasul tidak ada yang lakukan doa Bapa kami. Aneh bin ajaib, para romo, para pendeta getol banget lakukan doa Bapa kami. Selama ini kita nggak pernah sadar ya, tidak ada ayat Alkitab yang menulis ada rasul, ada murid yang lakukan doa Bapa kami. Aneh toh? Ya. Bapak Ibu Saudara, Andreas nanya sama Yesus, Yesus ajarkan dong kami berdoa. Tuhan Yesus ajarkan kami berdoa di dalam Lukas 11 ayat 1 sampai 4. Demikian pula Yesus nyuruh kepada murid-murid untuk berdoa di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 15 yang sering disebut doa Bapa kami, the Lord Prayer. Sebenarnya doa kepada Yesus Roh sebenarnya ya, tapi Anda kan tidak paham semua ya. Jadi Yesus nyuruh doa Bapa kami. Andreas juga minta diajari doa. Doanya adalah Yesus mengajarkan doa Bapa kami di dalam Lukas 11 ayat 1 sampai 4. Nah, masalahnya ketika Yesus nyuruh kalian semua pada doa Bapa kami, mengajarkan doa Bapa kami, kok nggak ada yang jalanin? Kenapa? Ayo para romo, ya, romo desa, romo kuto, romo rambut bundet, romo rambut jigrak, para pendeta, doktor yang sekolah 9 tahun. Aku mau nanya nih, Anda semua getol mengajarkan doa Bapa kami. Padahal tidak pernah ada yang doa Bapa kami. Ayo, apa alasanmu para romo, para pendeta, kamu mengajarkan doa Bapa kami? Kita harus cari tahu kenapa murid-murid kok tidak ada yang doa Bapa kami. Ya, ada alasan-alasan berikut. Nomor 1, murid-murid itu tahu bahwa Bapa itu kiasan Yesus Allah. Ketika Yesus masih fisik manusia, murid itu tahu yang dijelaskan oleh Yesus di dalam Yohanes 16 ayat 25. Bapa itu kiasan. Kiasan siapa? Kiasan Yesus Roh. Makanya ketika doa, Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu, murid-murid tahu Bapa itu adalah Yesus yang roh di surga. Sebab nama Bapa ternyata Yesus. Yohanes 17 ayat 12. Murid tahu. Romo, kamu tahu nggak? Romo bundet, romo rambut jigrak, romo desa, romo kuto. Tahu nggak kamu bahwa Bapa itu adalah Yesus roh di surga? Sehingga doa kepada Bapa ya doa kepada Yesus yang adalah Allah. Itu nomor 1. Ya. Para rasul, para murid tahu Bapa itu kiasan Yesus. Nomor 2, Yesus berkali-kali menjelaskan, membuktikan bahwa Bapa itu kiasanku sebagai Allah di surga dengan mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Siapa lihat aku, lihat Bapa. Yohanes 14 ayat 9. Siapa melihat aku, melihat yang mengutus aku. Yohanes 12 ayat 45. Aku datang dari Bapa. Ya, berapa? Yohanes berapa ya? 5 ayat. Ya, itu adalah begitu deh. Ya, Bapak Ibu Saudara, berkali-kali Yesus mengatakan, siapa lihat aku, lihat yang mengutus aku. Kan artinya aku dan yang mengutus aku fisik, sementara yang mengutus aku adalah aku sendiri yang Allah. Murid tahu, kalian para romo, para pendeta nggak tahu.
Murid-murid aja nggak ada yang doa Bapa kami, kok kalian para romo, para pendeta justru mengajarkan doa Bapa kami. Dari mana dasarmu? Ya. Terus nomor 3 ya. Yang nomor 3, Yesus sendiri disuruh doa kepada Dia, langsung ke Yesus. Ya, di dalam Yohanes 16 ayat 26 Yesus nyuruh apa? Doa kepadaku, tidak lagi kepada Bapa. Baik di Yohanes 16 ayat 26 maupun Yohanes 14 ayat 14. Yesus suruh doa ke Yesus kok. Kamu para romo, rambut jigrak, rambut keriting, rambut bundet, romo deso, romo kuto, ya. Sekolah 12 tahun, pendeta, dokter, sekolah 9 tahun. Kok nggak ngerti? Yesus itu suruh langsung doa kepada Dia. Tidak lagi kepada Bapa ketika Yesus sudah naik ke surga. Pada hari itu, baca Yohanes 16 ayat 26. In that day. Dan in that day itu sudah terjadi. Dibuktikan semua rasul akhirnya tidak pernah ada yang doa Bapa kami. Akhirnya doanya kepada Yesus, Tuhan Allah Maha Kuasa pencipta langit dan bumi. Persis sama yang doa yang dilakukan oleh Maria ibu Yesus maupun Zakaria suaminya Elisabeth di dalam Lukas 1 ayat 47, 49 ayat 67. Maria maupun Zakaria doa kepada Tuhan Allah Maha Kuasa. Sama persis dengan para rasul juga doa kepada Tuhan Allah Maha Kuasa pencipta langit dan bumi di dalam Kisah 4 ayat 24. Siapakah Tuhan Allah pencipta langit dan bumi? Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 4 ayat 8. Wahyu 4 ayat 11. Dialah Yesus Kristus. Ya. Ya, jadi memang Yesus itu nyuruh doa pada Yesus, kok kalian ngotot gitu. Sekolah 12 tahun, sekolah 9 tahun cuman jadi pengajar sesat. Gitu. Nggak ada rasul yang doa Bapa kami, kok ngotot kamu. Ya. Kemudian alasan yang lain adalah bahwa justru kalau kamu masih doa kepada Bapa, artinya kamu menentang perintah Yesus. Kamu apa ya? Mengkudeta, nggak usah mengkudeta. Kamu membangkang perintah Yesus yang ujung-ujungnya kamu dianggap berdosa dan mati dalam dosamu, mati dalam dosamu. Di dalam Yohanes 8 ayat 24, kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, akulah Allah. Sebab Yesus berkata, Wahyu 21 ayat 7, aku Allah. Yesus tidak pernah berkata, aku Bapa. Nggak pernah ada Yesus ngomong, aku Bapa. Yesus ngomong, aku Allah, aku Tuhan Allah, aku Alfa Omega, aku Maha Kuasa. Nggak pernah ada Yesus bilang, aku Bapa. Kalau kamu masih doa kepada Bapa, artinya kamu membangkang kepada Yesus dan kamu mati dalam dosamu. Nggak main-main, ya. Anda kusuk doa Bapa kami, justru kamu membangkang dan kamu ke neraka. Pasti, Pak. Pasti ada ayat Alkitabnya. Anda nggak paham konteks waktu. Ya. Yesus saja menyuruh doa Bapa kami, murid-murid nggak ada yang mau kok. Pak, baru sadar saya, Pak. Kami baru sadar ternyata tidak ada murid-murid doa Bapa kami. Tidak pernah ada di Alkitab murid-murid melakukan doa Bapa kami. Rasul-rasul juga. Lah kok kamu getol banget? Dari mana ajarannya? Iblis itu. Ya, mampet pikiranmu. Sekolah boleh lama 12 tahun, sekolah boleh 9 tahun. Mampet pikiranmu Anda yang masih mengajarkan doa Bapa kami. Doa langsung pada Yesus, Pak. Doa kepada Bapa bisa dikabulkan? Enggak bisa. Kenapa enggak? Karena Bapa iblis. Iblis berkata, doa kepadaku, sujud kepadaku, semua tak kasih. Ya, semua dikasih. Ya, kalau Anda mau sujud doa pada iblis itu di dalam Matius 4 ayat 9 tuh. Ya, sana Anda ke Gunung Kawi bisa dikabulkan? Enggak bisa. Di luar Kristen doanya enggak kepada Yesus bisa dikabulkan. Jadi urusan dikabulkan atau tidak dikabulkan, iblis pun bisa mengabulkan doamu, tak kasih tahu. Tapi urusan selamat, nah ini dia, hanya pada Yesus.
Padat, singkat, dan clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Ikut sekolah Alkitab dan stop doa Bapa kami. Jangan mengajarkan lagi. Para pendeta, para romo, jangan mengajarkan doa Bapa kami. Anda penyesat sesungguhnya, ya. Doa pada Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.